saya akan membahas tentang konsep belajar dan pembelajaran. Belajar adalah proses aktivitas pengembangan pengetahuan, keterampilan atau sikap sebagai interaksi seseorang dengan informasi dan lingkungannya, sehingga dalam proses belajar diperlukan pemilihan, penyusunan, dan penyampaian informasi dalam lingkungan yang sesuai dengan melalui interaksi pelajar dengan lingkungan yang sangat kuat. Dalam proses studi belajar akademik adalah aspek penting bagi individu. Belajar juga merupakan basis untuk kemajuan masyarakat di masa depan. Proses belajar setiap orang akan menghasilkan belajar yang berbeda-beda untuk perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Belajar adalah suatu proses yang mengandung perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pembelajaran terdapat jumlah tujuan yang hendak dicapai. Pembelajaran dalam hal ini merupakan suatu kumpulan yang terdiri dari komponen-komponen pembelajaran yang saling berinteraksi satu sama lain. Salah satu komponen tidak dapat berinteraksi, maka proses dalam pembelajaran akan menghadapi banyak kendala yang pencapaian tujuan pembelajaran. Hakikat belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian ilmu, melatih, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman belajar, suatu proses yang berlangsung di dalam diri seseorang yang mengubah tingkah laku dalam berpikir, bersikap baik. Proses belajar mengajar di kelas merupakan suatu dunia komunikasi tersendiri di mana guru dan siswa bertukar pikiran untuk mengembangkan ide pikiran belajar dan kaitannya dengan usaha rekayasa pembelajar. Dari segi siswa, belajar yang sesuai dengan pertumbuhan jasmani dan perkembangan mental akan mengatasi belajar sebagai terwujud emansipasi siswa menuju kemandirian. Dari segi guru, kegiatan belajar siswa merupakan akibat dari tindakan pendidikan atau pembelajaran. Proses belajar siswa tersebut menghasilkan perilaku yang dihendaki. Suatu hasil belajar sebagai dampak pengajaran. Belajar adalah suatu untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. Pada dasarnya, belajar merupakan tahapan perubahan perilaku siswa yang relatif positif dan mantap sebagai hasil interaksi dan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Dengan kata lain, belajar merupakan kegiatan berproses yang terdiri dari beberapa tahap. 2. Hakikat pembelajaran. Secara umum, belajar dimaknai sebagai suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan tingkah laku. Dengan demikian, pembelajaran dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru demikian rupa sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik. Adapun yang dimaksud dengan proses pembelajaran adalah sarana dan cara bagaimana suatu generasi belajar, atau dengan kata lain, sarana belajar itu secara efektif digunakan. Hal ini tentu berbeda dengan proses belajar yang diartikan sebagai cara para pembelajar itu memiliki dan mengakses isi pelajaran itu sendiri. Sedangkan pembelajaran adalah suatu usaha yang sengaja melibatkan dan menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki guru untuk mencapai tujuan kurikulum. Mengartikan pembelajaran ini suatu sistem
yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Sikdiknas, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. C. Tujuan belajar dan pelajaran. 1. Tujuan belajar. Menurut Sardiman 2011 sampai 26, secara umum ada 3 tujuan belajar, yaitu A. Untuk memperoleh pengetahuan. Hasil dari kegiatan belajar dapat ditandai dengan meningkatnya kemampuan berpikir seseorang. Selain memiliki pengetahuan baru, proses belajar juga akan membuat kemampuan berpikir seseorang menjadi lebih baik. Dalam hal ini, pengetahuan akan meningkatkan kemampuan berpikir seseorang, dan begitu juga sebaliknya, kemampuan berpikir akan berkembang melalui ilmu pengetahuan yang dipelajari. Dengan kata lain, pengetahuan dan kemampuan berpikir merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. B. Menanamkan konsep dan keterampilan. Keterampilan yang dimiliki setiap individu adalah mulai proses belajar. Penanaman konsep membutuhkan keterampilan